Ibu, pagi hari ini kembali kita akan merenungkan pesan Tuhan ya, di minggu ini. Judulnya adalah menjadi pribadi yang waspada. Menjadi pribadi yang waspada. Ya. Nah, kemarin Bapak Gembala sudah menjelaskan ya apa yang dimaksud dari pesan Tuhan ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mendengarkan pesan Tuhan ini, ya yang kemarin gak hadir, saya mendorong Bapak Ibu untuk mendengarnya, ya mendengarnya dan memperhatikannya lebih baik lagi. Ya, karena kemarin juga di dalam doa pengurapan para pengerja ya, kita semua mendapatkan pernyataan bahwa Tuhan mau kita perhatikan baik-baik setiap pesan yang Tuhan berikan, setiap perkataan yang Tuhan berikan. Perkataan yang mana ya? Perkataan-perkataan Tuhan yang kita terima dari minggu ke minggu, karena itu adalah tuntunan Tuhan. Ya, langkah demi langkah, di mana di situ di dalamnya ada begitu banyak tanda-tanda yang harus kita benar-benar pahami. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak memahaminya. Jangan sampai kita menjadi orang yang melanggar. Ya, karena kan kalau kita perhatikan lalu lintas hari-hari ini kan begitu banyak orang yang melanggar. Ya, karena apa? Karena mereka lalai. Kemarin kalau nggak salah saya lihat di WA ya, di grup keluarga, ada kecelakaan di Jakarta, nggak tahu, saya nggak ingat, nggak buka secara keseluruhan di satu wilayah Jakarta itu truk menggilas beberapa orang ya, darah di mana-mana, orang tergeletak udah dalam keadaan meninggal, mengerikan sekali. Karena apa ya? Saya percaya itu karena lalai ya, nggak waspada, mungkin supirnya ngantuk, nabrak sana, nabrak, ada sekian motor yang tergeletak, nggak tahu gimana caranya gitu ya. Jadi kebanyakan manusia siapapun itu, ya, termasuk orang percaya, kadang-kadang harus mendapatkan pelajaran lebih dulu, ya. Harus kadang-kadang mengalami kebodohan di dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia lalai. Ya. Apa yang seharusnya bisa dia cegah, ya, dari awal, kalau dia menjadi orang pribadi yang waspada, pribadi yang hati-hati, tapi karena seringkali menganggap sepele, menganggap gampang lah, udahlah nggak usah ditaruh dipikirkan, jadi sikapnya itu ceroboh, jadi dia nggak memperhatikan lebih baik. Akhirnya penyesalan itu datangnya selalu di belakang. Nah, ini yang perlu kita waspadai ya. Lewat pesan Tuhan kita minggu ini kan kemarin Bapak Gema udah sampaikan, kita tuh diingatkan Tuhan lagi mengajar kepada kita supaya kita itu jeli terhadap segala sesuatu. Jadi bukan cuma satu hal aja, tapi terhadap segala sesuatu. Ya. Harus punya kewaspadaan yang tinggi. Ya. Bagaimana kita bisa melindungi diri kita. Ya. Tuhan tuh lagi mengajarkan ya tentang hal ini. Ya, lewat apa? Lewat pesan-pesan Tuhan. Ya, yang dikatakan sebelumnya itu udah kita terima. Tapi mungkin banyak umat yang Tuhan lihat, wah ini masih banyak umat yang enggak memperhatikan dengan baik. Tuhan masih melihat banyak umat Tuhan yang kayaknya melalaikan begitu aja. Ya, ini yang sangat disayangkan. Ya, ini yang sangat disayangkan. Makanya kan kemarin Tuhan ingatkan, perhatikan baik-baik setiap perkataan yang Tuhan sampaikan melalui hambanya. Ya, lewat Bapak Gembala Tuhan kan sampaikan pesan demi pesan. Nah, ini harus kita pelajari loh. Ini harus kita pahami. Ini harus kita perhatikan dengan sangat-sangat baik. Ibaratnya kalau kalau namanya detektif itu kan ketika dia mengurai sebuah kasus, dia kan pasti akan mulai meneliti ya satu persatu peristiwanya, di mana kejadiannya, lalu hubungannya dengan orang-orang yang dan sebagainya. Ini seperti itu. Nah, kita pun demikian sebagai anak-anak Tuhan, waktu kita terima pesan Tuhan, kita mulai mencari tahu gitu. Jangan sampai kita menjadi orang yang udah nggak peduli lagi. Ya, makanya waktu pesan Tuhan minggu lalu, ya kenali Tuhan lebih lagi. Ya, kalau buat saya pribadi, kalau kita mau kenal Tuhan lebih lagi, maka yang harus kita punya adalah rasa kita harus punya di dalam diri kita tuh keingintahuan. Kalau kita nggak punya rasa keingintahuan, apa yang mau kita kenali dari Tuhan? Ya, kemarin Bapak Gembala kan udah sampaikan kalau kita lagi pacaran aja kan cari tahu gitu kan, apa kesukaannya dan lain sebagainya. Sama
gitu, seperti itu. Nah, jadi ya inti pesan Tuhannya kan Tuhan memperingatkan kita umatnya untuk menjadi pribadi-pribadi yang tahu apa yang disukai Tuhan, apa yang tidak disukai Tuhan. Kalau mungkin kita berkata, Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan, ya maka kita harus cari tahu bagaimana kita mengasihi Tuhan tuh berarti kan, apa ya yang Tuhan yang Tuhan benar-benar sukai, apa yang Tuhan nggak suka, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, apa yang tidak berkenan, dan banyak hal. Ya. Nah, jadi kan kemarin kita belajar tentang ragi orang Farisi, ya, dan sudah dijelaskan. Dan yang kemarin yang disampaikan adalah tentang kemunafikan, ya. Nah, yang menjadi ayat dasar dari pesan Tuhan ini kan diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-1. Kita baca sama-sama lagi ya. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-1. Ya, sudah ada di depan. Yuk, 1, 2, 3. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Nah, ini yang menjadi ayat dasar dari pesan Tuhan minggu ini. Nah, pagi hari ini ya, kita mau belajar satu hal lagi. Kemarin Bapak kemarin sudah sampaikan bahwa di pasal 12 dari ayat ini kita akan temukan dua hal. Yang pertama adalah tentang kemunafikan. Nah, yang kedua tentang ketamakan. Nah, pagi hari ini kita mau belajar tentang ketamakan, ya. Ketamakan. Diambil dari Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman-Nya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Kalau kita perhatikan ayat ini ada dua hal yang ditekankan. Berjaga-jagalah dan waspadalah. Ini begitu sangat penting ya buat kita semua. Ini dikatakan oleh pribadi Yesus, berjaga-jagalah dan waspadalah. Artinya ada sesuatu yang sangat penting terhadap apa? Yang namanya segala ketamakan. Berapa banyak hari-hari ini di dunia orang-orang yang punya sifat seperti ini? Banyak sekali. Banyak sekali, ya. Karena itulah seperti yang sudah ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 3, ya. Saya tekankan di ayat yang keduanya, bahwa keadaan manusia itu akan mencintai dirinya. Dia akan menjadi hamba uang. Jadi manusia itu mengejar kekayaan segala macam hanya untuk dirinya, menjadi hamba uang. Ini Romahamon ini sangat berbahaya kalau kita nggak bisa mengendalikannya. Tapi kita malah dikendalikan ya oleh Romahamon ini. Ini sangat berbahaya. Ya. Di dunia itu begitu banyak orang yang mengejar yang namanya harta kekayaan, jabatan, kedudukan, kemasyhuran, tapi diperolehnya dengan cara yang tidak benar. Diperolehnya dengan cara menipu orang. Ya berbagai cara lah hari-hari ini banyak terjadi. Ya, beberapa waktu lalu kan kita mungkin dengar ya sesuatu yang mengagetkan banyak orang juga. Ya, investasi bodong lewat trading robot segala macam. Ya. Nah, itu kan bagaimana orang memperoleh kekayaan dengan cara-cara ya nipu orang, ya. Diiming-imingi janji-janji yang luar biasa, ya. Dan apakah janji itu ditepati? Iya, ditepati. Tapi hanya dalam jangka waktu sekian lama. Setelah itu mulai ada tanda-tanda yang enggak beres. Nah, disitulah kita perlu waspada, ya. Disitulah kita perlu waspada. Dan ini juga menjadi sebuah pelajaran buat saya juga, ya, buat kita semua, ya. Jadi kalau nggak salah orang mengejar yang namanya kekayaan, tapi kalau kekayaan itu dikejar tuh dengan cara yang benar, dengan cara yang sesuai dengan apa yang mungkin Tuhan tuntun, ya. Mungkin apa yang kita kerjakan itu adalah tujuannya untuk memperluas kerajaan surga, untuk kepentingan kerajaan surga, ya. Yang kita bawa itu adalah benar-benar nama Tuhan, bukan karena kita cari popularitas, bukan karena kita ingin cari ketenaran, bukan. Tapi karena kita melakukannya karena memang Tuhan yang perintahkan itu. Ya kita kerjakan dengan sungguh-sungguh.
karena itulah yang dipercayakan oleh Tuhan. Ya. Itu yang harus kita kelola. Kalau kita dipercayakan mungkin dengan harta kekayaan, ya untuk kita kelola, ya kelolalah dengan benar, kelola dengan baik. Ya. Selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Dan jelas kita harus terus melibatkan pribadi Tuhan. Ya, karena Dia yang empunya segalanya. Kita itu cuma sementara, ya di dunia ini, di muka bumi ini kita sementara. Nah, apa yang harus kita bawa gitu? Ya, apa yang harus kita tinggalkan? Ya, saya percaya bahwa kalau Tuhan menghendaki hal itu, karena Tuhan ingin anak-anaknya itu benar-benar menikmati janji Tuhan kalau kita diberi hak tentang kekayaan. Tapi mari kita belajar untuk memperolehnya dengan caranya, ya cara dari Tuhan gitu. Ya, tujuannya adalah bukan kita yang meninggikan diri kita, tapi Tuhan yang meninggikan kita gitu. Ya, itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Makanya sebagai anak-anak Tuhan kita harus punya yang namanya ketajaman itu. Ya, ketajaman, ya kita punya kewaspadaan waktu kita mau mengambil sebuah langkah, sebuah keputusan. Ya. Kalau kita melakukannya karena kita udah merasa tahu, merasa wah kita lebih hebat, punya pengalaman, punya pengetahuan, itu nggak ada gunanya. Kalau kita nggak senantiasa terhubung dengan Tuhan, minta tuntunan Tuhan, ya. Kita kan bisa jalan di dalam jalan yang salah kalau kita berpikir bahwa kita mampu mengatasi semuanya dengan kekuatan kita. Ya. Nah, kata tamak ini kalau kita perhatikan di dalam bahasa Inggrisnya itu kan greedy, ya. Tapi ada juga arti lain. Nah, ini di dalam bahasa Yunaninya ini ditulis artinya plenosia, ya. Jadi secara harfiah ini artinya kehausan untuk memiliki lebih banyak. Ya, kehausan untuk memiliki lebih banyak. Jadi orang ini tuh punya satu karakter, waduh, rasanya tuh dia yang namanya ngejadi, begitu haus. Dia kumpulkan segala macam mungkin harta kekayaan. Mungkin karena ada rasa, kalau ini dikuasai dengan cara yang tidak benar, ya, menguasai dirinya, pikirannya, maka dia akan memperoleh itu dengan segala cara. Ya. Ini yang tidak berkenan. Terus dalam bahasa Inggris lainnya adalah avarice, ya, pleonektes. Ini seseorang yang ingin memiliki lebih banyak, terutama apa yang menjadi milik orang lain. Jadi kan artinya tuh hampir sama gitu. Jadi dia ingin memperoleh apa yang mungkin orang lain punya, tuh dia berpikir gimana ya caranya supaya saya bisa merebut apa yang dia miliki. Nah, itu yang namanya ketamakan, itu seperti itu gitu. Ya. Jadi kan kalau kita lihat, ya seperti saya katakan tadi, dalam 2 tahun terakhir ini ketika orang sedang mengalami satu kondisi ekonomi yang begitu sulit, ya, keterpurukan, mungkin orang kehilangan pekerjaan, usaha, ya, keuangan juga terganggu, ya, banyak orang yang menawarkan cara-cara yang mudah, nggak usah bekerja, tinggal menginvestasikan uang, terima hasil, ya, dan itu benar-benar luar biasa sekali gitu, ya, luar biasa sekali. Ada yang bertahan sampai 4 tahun bahkan, ya, 4 tahun sebelumnya, tapi pada akhirnya terbongkar juga gitu, ya. Nah, Alkitab ternyata mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan ketamakan ini tuh seperti yang dikatakan di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ini salah satu ayat yang ditulis oleh Salomo. Ya. Jadi orang yang mungkin dia dalam hidupnya cari yang namanya uang, nggak pernah puas ya dengan hal yang dia miliki. Mencintai kekayaannya, dia itu nggak akan puas dengan yang namanya penghasilannya. Ada beberapa ayat lagi, bahkan ada cukup banyak, ya, nanti Bapak Ibu bisa cari di rumah, ya, yang berkaitan dengan mamon di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Ya. Tuhan udah ajarkan tentang hal ini. Nggak bisa kita melayani Tuhan tapi kita juga mencintai namanya mamon. Ya.
Ibrani 13 ayat 5 juga di situ ditulis, ya, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu adalah janji Tuhan, bahwa Tuhan tuh pasti akan pelihara, Tuhan akan cukupkan. Tapi banyak orang yang hari-hari ini yang pengejarannya ya itu tentang uang, kekayaan, ya. 1 Timotius 6 ayat 9 10 juga di situ ditulis. Ya, nanti Bapak Ibu silakan baca, cari ya di akhirnya itu artinya udah diajarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketamakan itu sangat-sangat berbahaya kalau itu ada di dalam diri kita, ya, sebagai orang-orang percaya. Nah, kita belajar dari satu tokoh, ya. Satu tokoh murid Yesus yang namanya Yudas Iskariot. Bapak Ibu pasti sudah sangat hafal, ya. Ini kan kalau kita melihat, ya, Yudas, kenapa Yudas bisa dipilih? Ya kadang-kadang kan kita nggak ngerti. Padahal kan dia itu pada akhirnya kan Tuhan udah tahu di awal dia akan mengkhianati, ya, Yesus. Tapi kenapa kok dia bisa dipilih? Ya, pasti ada sesuatu, ya. Ada sesuatu di situ kita bisa belajar, ya. Kita bisa belajar. Kalau kita lihat nama Yudas, ya, Yudas itu kan punya arti yang sebetulnya kan dalam Ibraninya itu Yehuda, ya. Artinya tuh memuji. Itu kan nama yang benar-benar luar biasa, ya. Makna dari nama Yudas itu. Tapi sayangnya, ya, sangat-sangat ironis. Di dalam kehidupannya itu berlawanan dengan arti dari namanya itu sendiri, gitu, ya. Jadi dia nggak bisa menunjukkan hal itu di dalam kehidupannya, ya. Apa yang dia lakukan yang justru seharusnya di kemudian hari itu dia mungkin dapat pujian, ya, karena namanya itu, tapi justru yang berlangsung sampai hari ini namanya itu dicela, ya, sampai hari ini. Makanya saya nggak tahu berapa banyak orang yang mungkin berani untuk memberikan nama Yudas, gitu, ya. Mungkin masih ada, gitu, seperti itu, ya. Nah, jadi pada waktu itu kan posisi Yudas itu kan sangat-sangat luar biasa, ya. Sebagai satu pribadi yang dipilih oleh Yesus, mempunyai kedudukan, ya, menjadi pemegang keuangan, ya, di dalam pelayanan Yesus dan murid-muridnya. Dia tuh ditugaskan seperti itu, ya. Artinya kan ya boleh bilang seperti menteri keuangannya lah, seperti itu, ya. Tapi ya sayangnya didapati bahwa dia itu suka mencuri uang, ya, seperti yang ditulis di dalam Yohanes pasal yang ke-12, ya, ayat yang ke-4 sampai ke-6 atau ke-13 ayat 29. Nah, disinilah mungkin pada waktu itu Yudas itu muncul di dalam dirinya itu satu sifat ketamakan yang mungkin pernah menguasai dirinya, ya. Dan pada waktu itu dia merasa punya kesempatan untuk memanfaatkan, ya, tentang uang yang dipercayakannya ini, ya. Walaupun Alkitab nggak mencatat dengan jelas, ya, dengan jelas apa sih motivasi dari Yudas ketika dia mengkhianati Yesus, ya, ketika dia mendatangi para imam-imam, ya, tua-tua, kemudian mau menjadi wakil yang menyerahkan pribadi Yesus, ya. Mungkin aja dia mencari yang namanya kekayaan. Mungkin dia mencari yang namanya kedudukan. Siapa tahu kalau kenal sama imam-imam dia bisa dapat ladang lagi nih, ya, untuk dirinya, ya. Nah, di sini kita harus belajar, ya, sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita harus belajar introspeksi dari peristiwa seorang Yudas ini. Di mana posisi kita? Apakah posisi kita itu sebagai murid-murid Kristus yang sejati ataukah murid-murid Kristus yang palsu? Ya. Kalau di dalam diri kita ketika kita dipercayakan untuk bertanggung jawab di dalam sebuah hal yang Tuhan berikan, kita tidak bisa melakukannya dengan baik. Kita malah memanfaatkan hal-hal untuk kepentingan diri kita sendiri. Disitulah ketamakan itu akan mulai, ya, berkembang, akan mulai muncul, ya. Jadi disinilah pada waktu itu kan kita bisa belajar, ya, di dalam kehidupan
Yudas ini kan sebetulnya ada kesempatan. Ada juga yang mungkin berkaitan dengan kedagingan. Tapi di situ juga sebenarnya ada strategi dari iblis yang bisa saja masuk. Dan kalau kita lihat, kita bisa menemukannya, ya. Kesempatan. Jadi waktu Yudas mendatangi imam-imam para tua, imam-imam dan kepala dan para tua-tua, di situ sebenarnya kan kalau Bapak Ibu baca di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-14. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-14. Ini bagaimana judulnya, Yudas mengkhianati Yesus, ya. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita mau berpikir, ini kan sebuah kesempatan sebenarnya ketika Yudas dipilih sebagai murid, harusnya kan dia bisa menggunakannya kesempatan dengan baik. Dia bisa menunjukkan, oh, kalau Tuhan mempercayakan aku sebagai orang yang memegang kas, berarti aku harus tunjukkan. Mungkin dia benar punya keahlian di dalam mengelolanya itu, tetapi sayangnya dia melenceng, ya. Dia mulai keluar dari tujuan yang Tuhan panggil tersebut, ya. Dia tidak bisa menguasai keinginan dirinya, ya. Keinginan dirinya. Nah, mulailah muncul yang namanya kedagingannya itu, ya. Kedagingan dari Yudas itu, ketamakan, keserakahan. Wah, ini kesempatan nih, kesempatan pegang uang, berarti wah ini bisa dimanfaatkan nih. Nah, ternyata ini dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-18 dan 19. Dan itu adalah hasil dari upah kejahatannya. Jadi dia tuh, uang itu dia beli untuk sebidang tanah. Sebidang tanah yang dia pakai untuk dirinya. Aslinya kan untuk dirinya. Tapi pada akhirnya, ya, dikatakan Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Nah, itu adalah karena sifat ketamakan yang menguasai dari diri seorang Yudas. Ya. Sangat disayangkan sekali. Lalu di mana strategi dari iblisnya? Ya, strategi iblisnya adalah ketika Yudas sudah dikuasai dengan hal itu, iblis merasuk, ya. Iblis masuk ke dalam diri dari seorang Yudas di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ketiga. Di situ dicatat, ya. Jadi ini berbahaya sekali kalau kita membiarkan diri kita itu dikuasai dengan yang namanya ketamakan. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Jadi iblis juga ambil peran di situ. Ya. Nah, kalau kita enggak menjadi pribadi yang melekat sama Tuhan, mendekat terus mencari tahu Tuhan, kita akan masuk ke dalam 3 hal ini. Dan kalau kita menyadari, oh, mungkin hari-hari ini kita ada di dalam area ini nih, segera datang sama Tuhan. Kita datang dan bertobat, ya. Kita segera, ya, cari apa lagi yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, kalau aku salah, tolong aku, bantu aku, ya, supaya aku kembali ke jalan yang benar, ya. Ini kan hal yang sangat disayangkan, ya, disayangkan sekali, ya, dari pribadi seorang Yudas ini. Ya, kesempatan yang diberikan waktu dia dipercayai, ya, waktu dia melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan, itu enggak membuat dia itu berubah hatinya, gitu. Ya. Jadi ini sangat-sangat sangat-sangat disesali, ya. Apa yang dipercayakan oleh Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, tidak dia gunakan dengan baik. Nah, makanya kan kalau Tuhan ingatkan lagi pesan buat kita minggu ini, menjadi pribadi yang waspada, ya kita mau nggak mau introspeksi lagi. Ya, kalau kemarin tentang kemunafikan, ada nggak ya mungkin dalam diri kita tanpa disadari, oh ternyata kita udah jadi orang yang munafik. Kalau pagi hari ini kita tentang ketamakan, ada nggak ya hal-hal yang kita lakukan selama ini mungkin membuat kita tuh jadi keluar dari jalurnya Tuhan, dari rencananya Tuhan. Mungkin kita lebih mengejar tentang hal-hal pribadi, ya, keinginan-keinginan pribadi.
yang nggak peduli dengan kepentingan orang lain, cuma untuk dirinya sendiri. Ya. Dengan berbagai cara mungkin kita berani melakukannya. Ya, mungkin yang hari-hari ini juga coba tawarkan terus. Wah, kita mulai terlibat dengan hal itu. Nah, ini kita perlu waspada. Ya, kita perlu waspada. Nah, di sini kita belajar. Saya membandingkan perbuatan dari Yudas Iskariot ini dengan pemungut cukai. Ya. Kalau kita perhatikan pemungut cukai di zaman itu kan ini adalah orang-orang yang dipilih oleh pemerintahan Romawi pada waktu itu. Siapa ya orang-orang dari bangsa Yahudi ini yang bisa diajak kerjasama? Ya. Padahal mereka tidak terima gaji dari pemerintah Romawi. Ya. Makanya pemungut-pemungut cukai ini mereka kan menjadi orang yang dibenci, ya, dibenci oleh bangsanya. Mereka tuh dianggap sebagai pengkhianat bangsa, ya. Karena apa? Karena dianggap ya orangnya tamak gitu. Jadi tugas mereka itu kan narik pajak, ya, menarik pajak kepada bangsa Yahudi. Nah, pajak yang ditarik itu tidak jarang mereka mereka lipat gandakan. Ibaratnya mungkin harusnya misalnya 50, dia tarik 75 atau dia tarik 80 atau 100 semau-maunya. Ya, seperti itu. Sisanya kemana? Untuk kepentingan dirinya, untuk memperkaya dirinya. Ya. Itu adalah sebuah ketamakan, ya. Nah, tetapi di sini kita belajar satu hal, ya. Jadi kalau kita pikir-pikir, wah, kenapa ya pribadi yang namanya Lewi atau disebut juga Matius atau Zakeus, ya, ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, mereka menjadi pribadi yang bertobat. Mereka menjadi pribadi yang mau menanggalkan hal-hal yang tidak benar ini. Ya, karena mereka mulai sadar bahwa kalau mereka terus mengejar yang namanya kekayaan, menjadi orang yang tamak, ya, kalau mereka tidak peduli dengan bangsanya, ya mungkin mereka kalau mau dianggap dibenci sama orang, ya masa bodoh lah, mau dibenci, mau pokoknya semua buat kepentingan aku. Gitu. Ya mungkin mereka akan selamanya seperti itu, disebut sebagai pemungut cukai. Tapi ketika pada waktu itu Yesus datang, Yesus kemudian berkata kepada Lewi, ikutlah aku. Di situ dia sadar bahwa apa yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang gak benar, sesuatu yang bertentangan. Dia menyadari hal itu. Dia tanggalkan semuanya itu. Dia buang semuanya itu. Itu hanya untuk kepentingan sementara aja. Kekayaan itu hanya untuk dinikmati sementara aja. Tapi dia memilih untuk ikut Yesus. Itu yang luar biasa. Seorang Zakeus, ya, dia tahu bahwa dirinya itu benar-benar dibenci, ya, dibenci oleh banyak orang. Mungkin tidak mau didekati, ya, menjadi orang yang terasing. Pasti itu menjadi sebuah siksaan. Ya, ketika dia menghidupi yang namanya ketamakan, itu menjadi sebuah siksaan di dalam dirinya, nggak enak. Ya. Nah, makanya dia memilih waktu ketemu ada Yesus, dia berusaha untuk memanjat pohon ara, ingin melihat pribadi Yesus. Dan waktu udah berjumpa, apa yang dia katakan itu luar biasa. Karena dia tahu dia melakukan hal yang salah, tapi dia berani melepaskan semua kekayaannya. Ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-8, apa yang dia katakan itu perkataan yang luar biasa sekali. Ya. Perkataan yang sangat luar biasa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, ini kan kalau kita perhatikan pemungut cukai ini kalau kita teliti, mungkin dalam kehidupannya mereka seolah-olah pakai topeng, ya. Di satu sisi, wah, mereka menjadi pemungut cukai, mereka harus menarik pajak, ya. Tapi di sisi lain mereka juga cari untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Untungnya mereka waktu berjumpa dengan Yesus, mereka sadar, ya. Mereka menyadari ini enggak benar nih, ya. Tapi apa yang diajarkan Tuhan sebetulnya itulah yang mungkin selama ini mereka renungkan, itulah yang mungkin selama ini mereka gumulkan, bahwa mereka tuh ingin kembali ke jalan yang benar. Dan ketika ada kesempatan itu, mereka ambil itu, mereka raih itu. Mereka segera ikut Yesus. Mereka mau menjadi pengikut Yesus. Mereka mau diajar. Mereka mau dikoreksi. Ya. Ini luar biasa. Ya.
Nah, karenanya mari kita sama-sama ya lewat peringatan Tuhan ini ya, pesan Tuhan ini untuk menjadi waspada. Kan waspada itu kan banyak hal. Ya kemarin juga sudah diingat ada banyak hal. Ada tentang pengajaran sesat juga. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan, benar-benar harus kita pelajari loh. Ya, pelajari. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang akhirnya terjebak, ya, terbawa arus. Ya. Karena ya sifat-sifat keserakahan itu mungkin aja masih ada di dalam diri, ya termasuk kita sebagai orang-orang percaya, ya. Karena memang hari-hari ini ya seperti itulah, seperti yang saya katakan tadi, manusia mulai mencintai dirinya sendiri. Itu keadaan di akhir zaman, ini ada di akhir zaman. Mencintai dirinya sendiri, ya, menjadi hamba uang. Nah, ini yang harus kita sama-sama renungkan, ya. Kita mau jadi murid yang sejati atau kita mau jadi murid yang palsu? Ya, itu menjadi pertanyaan buat kita. Kalau kita menjadi pribadi murid yang sejati, ya mulai kalau Tuhan berikan pesan, oh iya Tuhan saya harus ikut nih caranya Tuhan. Saya harus tahu nih Tuhan apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Cari tahu itu, ya. Kejar itu, ya. Karena dari situlah kita akan terima hikmat. Kita akan terima yang namanya mungkin ditambah-tambahkan yang namanya ketajaman, ya kepekaan. Waktu kita selalu membangun diri kita hari lepas hari dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan terus berbicara. Lewat siapa? Lewat pribadi Roh Kudus. Roh Kudus yang benar-benar ada di dalam kita. Roh Kudus yang dijanjikan. Karena kan pribadi Roh Kudus itu kan pribadi yang menuntun kita kepada kebenaran. Artinya kan disitulah kita harus menjalin. Kita harus punya keingintahuan kita itu, wah pribadi Roh Kudus ini seperti apa ya? Ya cari tahu juga. Gitu. Wah Tuhan berarti kan ini yang harus saya kejar. Saya ingin terus gitu ngalami yang namanya pribadi Roh Kudus itu yang terus berbicara. Nah waktu kita dituntun dengan itu kan kita rasanya aman gitu. Ya. Kita akan menjadi pribadi yang selalu ya mata kita tertuju sama Tuhan. Selalu telinga kita itu selalu terbuka untuk dengar-dengaran dengan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan terus berbicara di dalam hati kita. Ya. Nah inilah, jadi mana nih yang mau kita kejar? Apakah kita mau mengejar hal-hal yang tidak berkenan? Ataukah kita mengejar hal-hal yang berkenan di mata Tuhan? Saya percaya kita sebagai orang percaya kita pasti punya impian mau menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karenanya mari pagi hari ini, hal inilah yang bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu. Yuk, kalau Tuhan ingatkan tentang hal ini, inilah sebuah kesempatan bagi kita untuk kita terus mengintrospeksi. Ini juga menjadi tantangan buat kita ya untuk mengalahkan segala kedagingan. Karena kalau kita tidak bisa mengatasi kedagingan atau keinginan kita, maka disitulah iblis akan masuk. Iblis akan mengambil kesempatan itu, ya. Iblis akan terus bekerja. Karenanya mari kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kepekaan yang lebih lagi, ya, memiliki ketajaman. Kita juga menjadi orang-orang yang memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap segala apapun. Tuhan Yesus memberkati.